Pada hari ini kita akan membahas tentang yaitu adalah konflik India dan Pakistan di Kashmir dengan fitur Media and Information Exchange dengan saluran Global Media Outlets. Konflik berkepanjangan di Kashmir terus menjadi isu sensitif dan kompleks dalam hubungan internasional, sekaligus mencerminkan dinamika komunikasi global yang rapuh di tengah pertarungan kepentingan negara-negara besar. Terletak di antara dua kekuatan nuklir, India dan Pakistan, wilayah Kashmir menjadi simbol dari kegagalan diplomasi pasca kolonial, ketika perbatasan ditarik secara terburu-buru oleh Inggris tanpa mempertimbangkan realitas sosial dan budaya setempat. Ketegangan ini bereskalasi sejak 1947 dan tak kunjung reda hingga hari ini, dengan India dan Pakistan sama-sama mengklaim kedaulatan atas wilayah yang terus mengalami kekerasan dan ketidakpastian. Komunikasi internasional memainkan peran penting dalam proses ini, tidak hanya sebagai alat negosiasi dan diplomasi, tapi juga sebagai arena pertarungan narasi antara negara-negara yang terlibat, langsung maupun tidak langsung, seperti Amerika Serikat, Tiongkok, dan Uni Soviet di masa lalu atau yang dikenal sekarang sebagai negara Rusia, menjadi aktor eksternal yang memperkuat dimensi global konflik ini. Amerika Serikat menggunakan komunikasi strategis untuk membendung pengaruh komunisme dengan mendukung Pakistan, sementara kini membangun aliansi ekonomi dan militer dengan India sebagai penyeimbang Tiongkok. Sementara itu, Pakistan memperkuat komunikasi dan kerjasama strategisnya dengan Tiongkok melalui proyek-proyek infrastruktur lintas Kashmir atau yang juga masuk ke dalam proyek dalam BRI. Komunikasi internasional yang dilakukan oleh negara-negara ini menunjukkan bahwa isu Kashmir bukan hanya konflik teritorial, tetapi medan komunikasi kepentingan politik, keamanan, dan identitas nasional. Puncaknya terjadi pada 2019 saat India secara sepihak mencabut status otonomi wilayah Kashmir, memicu kecaman Pakistan dan Tiongkok, dan membangkitkan kembali trauma historis rakyat Kashmir yang belum pernah diberi hak untuk menentukan nasibnya melalui referendum seperti yang dijanjikan PBB pada tahun 1949. Di tengah ketegangan bersenjata dan retorika nasionalistik, komunikasi diplomatik antar negara kerap dibayang-bayangi oleh ego politik dan ketidakseimbangan kekuasaan yang menghambat tercapainya resolusi damai. Maka, krisis Kashmir bukan hanya ujian bagi stabilitas kawasan di Asia Selatan, tapi juga bagi efektivitas komunikasi internasional dalam mewujudkan perdamaian yang adil dan berkelanjutan di tengah lanskap global yang semakin multipolar dan kompetitif. Dalam hal ini, kita menganalisis adanya beberapa elemen komunikasi internasional. Seperti yang pertama, kita melihat dari sumber pesan atau source-nya, di mana kita melihat negara-negara yang terlibat langsung, yaitu India, Pakistan, dan Tiongkok, dengan aktor eksternal yang ikut terlibat, yaitu organisasi internasional seperti PBB, Amerika Serikat, dan Uni Soviet sebelumnya. Tokoh individual dalam konflik ini adalah Narendra Modi atau Perdana Menteri India, Donald Trump, yaitu Presiden Amerika Serikat saat ini, serta pejabat tinggi dari Pakistan. Dalam hal ini kita melihat bahwa pesan yang disampaikan yaitu adalah klaim kedaulatan atas wilayah Kashmir oleh India dan Pakistan, serta narasi tentang identitas nasional, hak atas tanah, dan ketakutan terhadap ancaman eksternal, penolakan terhadap campur tangan pihak ketiga seperti India, serta ajakan untuk mediasi internasional oleh Pakistan. Upaya pencitraan diri sebagai kekuatan regional atau sekutu strategis oleh masing-masing negara, serta pesan-pesan diplomatik, militer, dan ekonomi terkait kerjasama, tuduhan dukungan terhadap terorisme, dan penguatan aliansi internasional. Pada berita ini juga kita melihat yaitu adalah channel salurannya adalah diplomasi langsung yang kita lihat di mana ada pertemuan bilateral, pernyataan resmi pemerintah. Kita juga melihat ada channel media internasional, media-media yang meliput konflik ini seperti BBN,
BBC, serta Fox News yang melalui wawancara, pernyataan publik, dan pemberitaan konflik di lapangan secara langsung. Kita juga melihat adanya platform multilateral seperti PBB dan forum internasional lainnya. Komunikasi simbolik, tindakan militer, pembangunan infrastruktur, penghapusan pasal konstitusi seperti pencabutan pasal 370 oleh India, serta latihan militer gabungan. Yang keempat, kita melihat adanya unsur receiver atau penerimanya, di mana kita melihat adalah unsur receivernya, yaitu negara mitra dan rival dalam sistem internasional seperti Amerika Serikat, Tiongkok, dan negara-negara anggota PBB. Serta juga penerimanya adalah masyarakat global yang mengikuti konflik dari ini, serta melihat perkembangan konflik ini secara terus-menerus. Dan penerima yang paling merasakan dampaknya ialah warga Kashmir sebagai pihak yang terdampak langsung, namun sedikit terlibat dalam proses komunikasi itu sendiri. Untuk poin yang kelima, yaitu adalah efek, di mana kita melihat dari berita ini, efeknya adalah memperburuk ketegangan antar negara dan memicu perlombaan senjata, termasuk senjata nuklir, meningkatkan polarisasi dan identitas nasional berbasis agama dan geopolitik, menghambat solusi damai jangka panjang karena kegagalan komunikasi untuk mencapai konsensus, serta mendorong terbentuknya aliansi strategis baru seperti India dengan Amerika Serikat dan Pakistan dengan Tiongkok. Dan yang terakhir kita melihat efeknya yaitu adalah merusak kredibilitas organisasi internasional karena kegagalan implementasi resolusi seperti referendum PBB pada tahun 1949. Dalam hal ini kita juga melihat dalam media pemberitaan konflik India dan Pakistan, kita melihat adanya tantangan dalam komunikasi internasionalnya pada konflik Kashmir ini, di mana kita melihat adanya asimetri kepentingan dan kekuatan, yaitu India menolak intervensi asing dan menganggap Kashmir sebagai urusan domestik, sementara Pakistan terus mendorong internasionalisasi isu ini, sehingga menciptakan ketidakseimbangan ini menyulitkan komunikasi karena kedua negara memulai dari posisi dan tujuan yang berbeda. Serta kita juga melihat adanya tantangan politik identitas, di mana komunikasi kita ini terhambat oleh narasi identitas nasional, di mana India dengan persatuan dalam keberagaman dan Pakistan sebagai tanah air umat Islam. Hal ini menjadikan kompromi yang sangat sulit dilakukan, serta dengan pengaruh dari instrumentasi komunikasi oleh negara besar, seperti pengaruh dari negara seperti Amerika Serikat dan Tiongkok yang menggunakan konflik ini untuk memperkuat pengaruh regional mereka, sehingga komunikasi tidak murni untuk menyelesaikan konflik, melainkan menjadi bagian dari strategi geopolitik global. Serta juga kita melihat adanya kurangnya suara rakyat Kashmir, di mana kita melihat bahwa masyarakat Kashmir dari proses komunikasi ini dan dari media-media yang diberitakan, meskipun menjadi subjek utama konflik, suara mereka tidak mendapat ruang dalam diplomasi resmi. Serta kita juga melihat bahwa konflik ini adalah konflik yang berkepanjangan, di mana kita melihat adanya konflik krisis dan pesan-pesan yang disampaikan oleh media luar kerap dilakukan dengan beberapa propaganda, dan sehingga konflik ini secara kelanjutan tidak selesai dan terus berlanjut hingga saat ini.